Supaya kita tuh mengecilkan makna niat. Oh iya. Karena itu real banget dan aku kayak wow, jadi ternyata kita tuh sebenarnya nggak perlu si effort itu, tapi tubuh kita tuh sudah dipersiapkan untuk ada di posisi berpuasa. Yes. Pikirkanlah mana yang, oh nanti buka gimana? No. GrabFood aja lah. GrabFood aja lah. Nah, ini di endorse nih kayaknya. Episode ya, Grab. Jadi buatlah makanan-makanan yang memang tidak menyulitkan teman-teman, jangan sampai melalaikan teman-teman dari ibadah. Yes. Jadi, Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel YouTube-nya Bunda AI, Single Mom is Strong Mom. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang ibu yang cantik, Masya Allah. Suaranya lembut, suka bikin nangis. Jelasin dong siapa sih Ibu Mel? Yang seru, mungkin teman-teman selama ini kan ngeliatnya kita berdua aja ya, mulai bosen gak sih? Enggak lah ya. Tapi jelas hari ini kita kedatangan Dr. Yulia Mulyati. Siapa beliau? Beliau adalah General Practitioner, Islamic Life Mentor, dan juga Wellness Doctor. Lulusan S2 Islamic Psychology Counselor. Jadi, Masya Allah ya. masih belajar. Para wanita yang punya rasa, apakah itu masa lalu atau masih akan datang? Kalau mau konseling itu waktunya harus janjian dulu sama dokter. Makanya kita hadirkan Dokter Lia di sini buat teman-teman semua. Kita sama-sama menundukkan hati kita, belajar bareng sama Dokter Lia. Iya. Kita nih kali ini tuh mau belajar gini loh. Di bulan Ramadan ini kan ibu-ibu itu kan tugasnya lebih berat ya, karena kan harus bangun malam, masak, pasti energinya juga lebih Ekstra dibandingin hari-hari biasa. Belum lagi bangunin anak, bangunin suami, kan pasti kita punya energi dan pikiran kita kan lebih terkuras gitu loh. Nah tuh bagaimana tuh cara kita supaya kita tuh nggak stres, kita tetap bisa happy, gitu ya. kita bisa menikmatin ibadah kita dengan Dan tenang, kita punya dengan bahagia juga ya untuk kita gimana lebih tuh? baik di Ramadan ini. Tanggung jawab nambah nih dok, ya kan? Iya, dari yang mungkin memang nggak semuanya mungkin menjadi ibu rumah tangga. Ada juga yang mungkin tidak hanya single mom ya, karena wanita itu banyak sekarang akhirnya berdaya kerja juga, pulang 9 to 5, mungkin nggak 5 karena macet jadi 10. 9 to 9. Iya, makanya akhirnya apalagi di Ramadan kan ada kegiatan ekstra, ada sholat tarawih yang harus dikerjakan, membiasakan kebaikan buat anak-anak, ya kan? Ada sahur yang harus disiapkan juga, menu-menu kesehatannya yang dijaga. Jadi makanya dokter bisa kasih tips-tipsnya biar kita tambah semangat, nggak ngelihat sulit dan susahnya aja, tapi kita melihatnya ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita tuntaskan sehingga tanggung jawab ini menjadi tidak berat, tapi justru menjadi ringan dipikul bersama di anggota keluarga. Boleh dok? Jurus apa dulu nih? Rasa-rasanya saya udah mulai deg-degan. Soalnya, Masya Allah, aku tuh merasa beruntung ada di antara teman-teman semua gitu ya, Bunda AI dan juga Mbak Amel yang hadir di sini itu untuk menguatkan teman-teman semua juga. Walaupun aku paham, kan tetap akan jalanin bersama kan, gitu. Kita juga akan jalanin itu, dan bukan suatu hal yang mudah. Jadi yang pertama adalah gantilah kata berat dengan besar. Oh, Masya Allah. Itu yang berat dengan besar. Jadi menerima ujian ataupun tanggung jawab baru itu bukan sesuatu yang berat ya. Betul. Jadi berat dengan besar. It's gonna be different. Kenapa? Karena pada saat tadi, kenapa sih tadi Mbak Amel bilang berat? Karena sebagian orang mengatakan demikian. Berarti aku tadi masih kata berat ya? Oke. It's a good thing. Artinya kita mengambil point of view bukan sebagai point of view yang oke, ini udah baik-baik aja, oke, ini aku udah bisa nerima, oke, udah handle semua, kayak dari tahun lalu sampai tahun sekarang tuh oke kok aku bisa handle. Enggak gitu, karena nggak sedikit yang Ramadannya ambiar. Nah, nggak mau. Jangan dong. Iya kan? Jadi tadi yang pertama adalah kita harus mengubah mindset kita dulu, bahwa ini adalah satu yang besar, bukan yang berat. Karena pada saat kita melihat ini menjadi satu yang berat,
it's gonna be hard. Iya, Pasti akan berat. Rasanya bebannya pikulnya berat gitu ya. Jadi emang itu ilusi yang kemudian membuat otak kita melihat sesuatu menjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Gitu. Nah, apalagi kita tahu ya gimana Allah bilang bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka. Hambanya. Jadi first itu dulu. Kalau kita tahu udah oke, kita sepakat bahwa ini adalah sesuatu yang besar dan itu diberikan kepada kita, berarti kita adalah orang yang tepat. Agree. Berarti kita orang yang tepat. Yang nggak semua orang itu Allah kasih kesempatan yang sama. Which is sesuatu yang besar, maka rewardnya akan besar. Tapi harus percaya dulu ya. Iya, itu yakin. Itu dulu. Bener-bener. Sesuatu yang besar, kalau itu tugas yang besar, maka rewardnya kan jadi besar. Kita nggak mungkin melakukan sesuatu yang remeh, terus kita berharap ini akan menjadi sesuatu yang besar buat kita. Kenapa ini menjadi besar? Karena itulah ya, aku paham banget bagaimana teman-teman, apalagi single mom, dengan mental load-nya, udah segala dipikirin kan tuh, ya, makannya, punya, bukanya, belum lagi anak-anaknya. Rasanya transparan kepalaku ini. Gitu. Antara transparan sama meluap-luap. Meluap. Ditambah lagi apa? Kan bukan cuma itu baru yang ada di kepala kita. Belum lagi kerjaan yang mau apapun yang ada di kepala kita tetap harus dikerjain. Iya. Tanaman mesti diuruskan. Yes. Temanku gitu. Jadi Kucing. teman-teman Nggak cuma anak, kucing kita juga. masuk ya. Tanaman, kucing, mobil segala diurusin ya. Jadi itu kerjaan yang even kepala kita tuh isinya penuh tetap harus dikerjain. Benar kan? Semakin ditunda makin kusut kalau saya. Jadi kayak ya baju kalau semakin ditumpuk kan jadi menggunung kan nggak berubah gitu. Kita kesel ngelihatnya. Itu. Kemudian bagaimana kemudian single mom itu harus menyiapkan bukan hanya fisik anak-anaknya, keluarganya, tapi juga perasaan. Betul. Gimana mereka menghantarkan anak-anak vibes Ramadan itu adalah vibes bahagia. Itu mulai dari mana? Bukan nightmare buat mereka ya. Mulai dari siapa? Mamanya. Kita harus bahagia dulu dong. Jadi ibu bahagia, keluarganya bahagia. Nah, jadi first of all, kitanya dulu yang harus disetting. Ya, merasa itu sebagai sesuatu yang besar dan pada saat itu sesuatu yang besar maka kita loh yang dipilih sama Allah. At the end kita akan dapat reward yang besar. Dan tadi diantaranya walaupun kita mental load-nya banyak, kerjaan banyak, ditambah lagi, ini faktanya ya, selain bahagia, tercukupkan, juga harus menerima apa yang menjadi keluh kesah mereka juga. Mereka tuh it means anggota keluarga kita. Family gitu. Ya gak cuma family, kalau teman-teman yang kerja berarti kan keluar lagi lebih luas lagi. Mungkin tanggung jawab di pekerjaan juga. Tanggung jawab pekerjaan, which is berarti kan ada yang mungkin bisa jadi nggak selesai di kantor, bisa dibawa di rumah. Dan akhirnya akan berupaya gimana caranya sampai ke rumah tuh jangan sampai kecampur aduk ya. Tenaga sisa. Dan perhatian yang sisa. Itu challenging banget sih. Udah kusut gitu ya. Challenging banget. Sementara dan terkadang suka memaksa anak kita, bentar ya, ngertiin mama sebentar ya. Oh itu saya. Tapi manusiawi nggak sih dok? Manusiawi dok. Masa kita suruh ngertiin orang? Kan kita juga pengen dimengerti gitu. Sama siapa? Aduh ini apa? Enggak. Justru itu yang memanusiakan manusia. Artinya apa? Jangan sampai kemudian dari segala mental load itu kita lupa kalau fitrah kita tuh sebenarnya bukan tempat yang harus kuat menahan semuanya. Nah, You don't have to be that strong enough. Ya. Kalau merasa lemah, ya nggak apa-apa juga. Ya karena memang manusia itu lemah. Iya. Tapi kadang-kadang kan susah menunjukkan kelemahan kita karena kita dipaksa dia harus kuat. Betul banget. Karenanya memang ada waktu-waktunya. Itu ada waktu-waktunya kita switch gitu. Dan itu Allah tuh manggil kita di Quran surat Al-Muzammil. Nah, di Quran surat Al-Muzammil itu kan di awal apa sih? Allah tuh bilang apa? Hey, kamu tuh udah seharian loh kerja. Sini ketemu sama aku. Kamu nggak mau curhat sama aku. Kamu nggak mau ngomong sama aku. Itu di sepertiga malam. And then di bulan Ramadan, Allah bilang, boleh maju deh.
sekarang aku kasih lebih banyak lagi buat kamu. Makanya ya, jangan sampai karena kesibukan dan tanggung jawab yang baru Betul. datang itu akhirnya melalaikan kita mendapatkan keberkahan yang lain. Benar, jadi yang kayak ibadahnya tadi. keskip, Betul. akhirnya sibuk sama buka puasa di luar, salah ya. Itu buka puasa kayaknya di luar, prioritas buka puasa di harus luar. ini ya, prioritas juga harus jelas ya. Mana dulu nih? Tahu-tahu Allahu Akbar, udah Isya gitu ya, maghribnya kelewat. Iya. Itu sih. Jadi tadi Allah udah panggil kita dan itu ya adalah waktu yang memang Allah minta kita. Jadi tadi you don't have to be strong all day. Memang kita pengen sih ngelihat bisa provide everything buat anak-anak kita supaya apa? Supaya mereka nggak khawatir, benar nggak? Iya dong. Oke, ibu aku bisa memprovide semuanya. Ibu aku bisa, tapi jangan lupa melibatkan Allah di sana. Iya. Artinya, even itu melalui kita, jangan lupa kita bilang, Masya Allah ya Allah mampukan kita makan hari ini. Allah hadirkan kita untuk bisa sama-sama sholat hari ini. Allah bisa sehatkan kaki kita untuk bisa beribadah hari ini. Nah itu yang memang harus kita sadari tadi. Jadi yang pertama adalah mindsetnya dulu. Itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan kalau mindset kita ini adalah sesuatu yang besar, tapi at the end, it's gonna be something that makes you happy. Amin, amin, amin. Jadi teman-teman harus tambah semangat nih. Mindsetnya. Mindset. Jangan dipikir berat. Iya. Tidak boleh bilang berat. Besar, supaya pahalanya besar. Amin, amin. Karena Iya. memang kita kan bukannya udah berdoa dari tahun lalu, bukan? Iya. Iya, udah bukan tahun lalu lagi. Dari pertama belajar doa sudah berdoa. Sudah berdoa. Bahkan berdoa untuk bisa sampai di bulan Ramadan, Mbak Apel ingat nggak tahun lalu? Iya. Itu Iya, udah minta kan, ya Allah pas di akhir Ramadan, ya Iya. Allah sampaikanlah lagi umurku untuk di Di Ramadan tahun yang akan berikutnya. datang, tahun depan ya, dengan keadaan yang jauh lebih baik, Oke. dengan kondisi yang lebih baik, Oke. dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, karena pengen jadi pribadi yang lebih baik. And then Dan Allah- itu pasti, iya itu Allah Allah kasih, kasih. dengan segala kemudahannya, Masya Allah. Gitu. Jadi emang iya nggak boleh ngeluh ya intinya ya. Kalau belum dikasih gimana? Kalau belum dikasih gimana? Akhirnya dia yang menjawab. Kalau belum dikasih gimana? Kalau belum dikasih, coba lihat. Dari 10 kan 9 Ya, udah ya kan. Soalnya gini, sesuatu perbaikan itu bukan berarti bentuknya kebahagiaan selalu. Oh Masya Allah, tuh coba catat. Udah dicatat udah ya. Perbaikan itu Jangan senyum aja di jadi sebelah sana. standarnya bukan berarti satu kebahagiaan. Karena ujian itu bukan hanya dalam bentuk sesuatu yang sulit, tapi kebahagiaan pun suatu ujian. Iya. Sehingga dikatakan itu menjadi puasa yang memulihkan jiwa, yang memberikan satu perbaikan buat diri pada saat dia lebih dekat sama Allah. Isn't it? Got it. Ya, jadi perbaikan itu bukan hanya hubungan kita Ya memang terkait Allah apa pengen nih. kita deket ya. Nah, maksudnya kan kita ngeliat perbaikan tuh kayak hubungan kita sama orang lain. Iya, keberhasilan dari Keberhasilan segi materi, tarif ya kita mau Iya. kemana terus banyak yang manggil Mbak Amel. Oh ya Allah ya Rob, amin ya Allah. MC Tolong ya kondang. diaminkan bersama. Ya benar-benar. Jadi conclusionnya itu teman-teman jadi tidak berharap semua itu harus selesai semua. Betul. Karena memang mungkin Allah pengen bikin kita selesai lebih lama Yes. supaya kita lebih banyak deketnya sama Yes. Allah. Benar nggak sih? Dan ini aku jadi kayak ustazah nih. Iya, nggak apa-apa Karena juga. saya loh. Kan sudah mulai. Iya, jadi aku ingat banget hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa man yuridillahu khairan yufaqihu fid. Jadi siapa yang Allah kehendaki kebaikan itu nggak berawal dari harta, Mbak. Iya. Betul. Yang Allah berikan kebaikan itu berarti kan baik ya. Kita mau perbaikan. Jadi kebaikan Allah itu tidak dimulai dari harta, tapi Allah pahamkan dia terhadap agama. Dan hari ini, Masya Allah, bukan cuma dipahamkan, teman-teman sudah memahamkan. Maksudnya kayak berbagi ya. Berbagi kan? Kita nggak Kita mau nggak mau ngerti sendirian, ya, nggak mau tapi kemudian dapat sesuatu kebaikan itu sendirian. Dan di sini teman-teman sudah nyampe di level berbagi. It's a different stage. Nggak semua punya kemampuan itu. memang kalau dilihat itu ya, kalau Ya. ngelihat bandingin sama orang lain mah nggak Yes, bakal kelar ya. benar. Kita kan Tapi kalau kita bisa bandingin kan, tiap ukuran Iya, sepatu orang beda-beda, ini betul, beda, betul. background orang beda, ya kita nggak bisa
dibanding. Betul. Tapi betul. yang paling ideal adalah membandingkan diri kita yang saat ini Yes. dengan kita yang sudah kita lewati gitu loh. Benar banget. Kayak misalnya dulu kita belum di taraf yang kayak Dokter Lia bilang, Iya, berbagi Yes. keinginan untuk sharing ke teman-teman. Cuman kita karena pengen panggilan dari hati, Iya. belajar gitu, Belajar untuk diri sendiri Kok gitu. rasanya ada yang pengen lebih nih. Iya. Nah, Insya Allah selamat dulu ya Ibu. Ibu selamat ya, Masya Allah. Jadi teman-teman semangat, tidak ada kata yang sulit. Jadi terima segala sesuatunya dengan happy. Semua kan Yes. perlu proses ya. Betul. Allah nilai prosesnya. Kalau hasilnya ya kita serahkanlah ke Allah. Oke. Prosesnya itu kan ada effort kita tuh dinilai lah Iya. gitu kan. Yang pertama apa? Mindset. Mindset. Terus apa lagi dong? Dok? Yang kedua, jadi ternyata untuk memulai bulan Ramadan itu Allah sudah kasih toolsnya. Ya. Tools yang paling luar biasa menurut aku adalah teman-teman kan tahu ya kalau misalnya kita berpuasa tuh kan wajib niat, benar? Iya dong. Niat ya. Wajib niat supaya niatnya Diterima supaya dan semua puasanya diterima. Oke. Sampai diwajibin. Iya. Dan ternyata Jadi nggak sia-sia ya. bukan cuma itu. Apa dong? Pada saat ini hasil penelitian ya. Hah. Jadi pada saat kita melafazkan niat itu kita tuh cuma melafazkan dengan lisan. Seketika otak kita berubah. Masya Allah. Itu secara penelitian Iya. ya. Jadi Untung secara nggak jadi orang medis, Islam. Masya Allah. Jadi kayak Allah tuh bikin kita tuh sebenarnya Kayak riset ya langsung ya. well prepared. Jadi tubuh kita tuh butuh adaptasi. Iya. Itu kenapa pada saat kita bacanya kan malam tuh. Iya. Nah dia butuh waktu untuk meriset. Bahkan dengan proses kita niat itu yang akan keriset tuh apa? Otak kita. Oke. Jadi sebenarnya pada saat kita bilang aku niat puasa Di bulan Ramadan. di bulan Ramadan esok hari karena Allah, Allah itu langsung karena lagi-lagi tubuh kita yang nyiptain Allah, Ya. maka Allah yang paling tahu Akhirnya regulasinya. rasa lapar itu kayak tersingkirkan, Yes. rasa masker hanya berharap ridhonya Allah ya, Masya Allah. Ya, jadi pun tadi otak kita dan ada hormon yang ditekan itu Tunggu, ini soal hormon ya? Hormon apa dok? jadi hormon kortisol itu ditekan, hormon stres itu ditekan. Nah, kita cuma lafazin itu aja dan kita nggak ngomong gini, kita ngomong niat, kita nggak ngomong wahai otak bikinlah kita tenang, bikinlah hormon kortisol aku turun, bikinlah kemudian asam lambung aku turun, Nggak perlu By diperintah. automatically gitu ya? automatically it's like you just to have to switch dan itu terjadi semua. Kita kayak press ke button Iya. aja ya langsung. Jadi kadang-kadang kita mudah-mudahan bukan kita dan teman-teman di sini Semua, ya, semua, jangan insya sampai Allah. kita tuh mengecilkan makna niat. Oh iya. Karena itu real banget dan aku kayak wow, jadi ternyata kita tuh sebenarnya nggak perlu si effort itu, tapi tubuh kita tuh sudah dipersiapkan untuk ada di posisi berpuasa. Bahkan asam lambung itu turun. Jadi kalau misalnya ada yang bilang puasa itu bikin sakit, jangan salahin lambungnya, jangan Salahin salahin niatnya, puasanya. Niat ya. Satu lihat niatnya. Niatnya. Yang kedua, makan apa kamu semalam? Nah ya, kalau balado campur sama yang pedas-pedas ya iyalah ya. Karena kita tuh cuma mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian gitu. Nggak boleh semuanya. Iya, jadi seakan-akan kayak udahlah aku niat, tapi aku nggak ngikutin Rasul dulu gimana sih? Jadi puasa yang betul-betul yang artinya yang dicontohkan Mengikuti. adalah yang mengikuti Rasulullah. Mulai dari Nggak cuma menahan Bukan cuma menahan lapar, itu cuma yang menunda saya makan, nanti sore langsung dibluk balas Betul, dendam. betul banget. Jadi puasa ini kadang-kadang kalau ibu-ibu kan kalau lapar emosi ya. Oh iya. Kalau itu kita, kalian gimana? Lapar emosi. Itu kita ya. Itu gitu. kita, mungkin kalian Lapar tidak kayak emosi, kita. kenyang ngantuk. Ngantuk, Ya. iya. Jadi tapi ini lapar yang menyehatkan jiwa. Dan itu Kalau- dibutuhkan sama tubuh juga ya, karena kan Iya. kayak kita nggak menunda makan lah, bisa dibilangnya dari jam sekian ke jam sekian. Itu benar-benar kita istirahat Ready. gitu ya. Istirahat. Anggota organ tubuh di dalam Betul. itu loh. Kesian kan tiap hari kerja gilingin makanan Betul. kita. Dan kalau dari sisi kesehatan, pada saat kemudian kita berpuasa,
Nah, itu tubuh kita itu memang dibuat menjadi sel-selnya jadi lapar. Nah, pada saat sel itu lapar, kan nggak ada makanan yang masuk. Maka yang akan dimakan oleh makrofag. Gitu ya, dalam tubuh kita tuh ada memang sel yang khusus memakan sisa-sisa makanan. Atau misalnya kalau dia nggak dapat makanan, yang dia dapat dia makan adalah kuman, virus, dan lain sebagainya. Makanya sehat puasa itu ya. Makanya even bukan orang Muslim, mereka ada puasa, mereka fasting tetap fasting. puasa. Kalau teman-teman dengar kalau ada orang yang diet pakai intermittent fasting, artinya bahwa memang itulah sirkulasi yang memang walaupun kita nggak melihat bahwa berapa ininya ya. Jadi kalau dia nggak makan selama 8 jam, yang terjadi dalam tubuh kita adalah tubuh kita jadi lebih ringan tugasnya, sehingga bayangin nggak cuma tugas, timbangan juga. Nggak nganan tapi dia ngiri. Jadi masalah adalah berbukanya tuh gimana? Bawang, es buah, bahaya. Jadi yang tadi pertama adalah mindset, yang kedua adalah lakukan niat dengan benar. Karena niat itu memberikan satu persiapan buat tubuh kita untuk ready berpuasa. Masya Allah, udah 2 poin kita sama-sama pelajari, sisa 1 nih. Sebelum akhirnya kita bisa langsung menjalankannya. Udah semangat langsung menjalankan aja nih. Biasanya best for last tuh. Yang terakhir tuh yang paling gongnya tuh. Iya. Ditunggu nih. Masya Allah. Karena kita ngomongin persiapan ini, kalau persiapan fisik yang lain, aku yakin di luar sana udah banyak yang ngomongin. Betul gitu ya. Tapi lebih ke ruh kita gimana untuk siap ya. Dan yang ketiga adalah pastikan pada saat kita bulan Ramadan kan kita berlomba-lomba untuk membaca Quran ya. Ya, pastikan kita bukan hanya sekedar membaca. Gitu ya. Udah senyum duluan nih maksudnya apa nih? Tadabbur. Pada saat membaca, pastikan bacaan kita itu bacaan yang tartil. Karena itu perintah. Ya, perintah yang warattilil Qur'ana tartilan gitu ya, bahwa baca itu harus tartil. Kenapa? Lagi-lagi kayak yang tadi loh. Kalau tadi kita diwajibin niat tuh kayak seakan-akan kayak wajib lagi, kayak beban banget gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya anak, nyuruh dia makan, wajib nggak buat teman-teman dia makan? Wajib. Karena kebutuhannya kan. Kenapa? Karena itu kebutuhan dia dalam masa berkembang, bertumbuh, dan memang dibutuhkan oleh tubuhnya. Karena kita tahu manfaatnya. Jadi kita bilang, kamu harus makan. Tapi kadang-kadang anak-anak suka malas makan nggak? Suka milih makanan, malas makan. Gitu. Tapi kita terus sampaikan. Karena kita tahu, kita lebih tahu dari dia bahwa itu baik buat dia. Bahkan sampai kita wajibkan. Sampai diajarin tuh kandungannya nih, makan tuh harus ada protein, ada karbohidrat. Bahkan kalau perlu, ayo makan. Suapin. Nanti di sini abis ini kasih reward. Iya, karena tahu rewardnya kalau kita makan baik untuk tubuh kembang mereka. Dan tahu nggak? Allah melakukan itu sama kita. Di bagian mana? Pada saat Allah bilang bahwa baca Quran itu pahalanya begitu besar, apalagi di bulan Ramadan. Terus Allah bilang kalau bacanya terbata-bata dapat 2 pahala, sedangkan kalau bacanya tartil itu selevel sama malaikat. Masya Allah. Yang butuh siapa? Aku tanya. Kita. Tapi Allah bilang, nanti Quran ini akan disyafaat loh buat kamu. Nanti Quran ini akan kasih kebahagiaan loh buat kamu. Padahal yang butuh siapa? Kita. Tapi Allah terus kasih alasan. Itu ada manfaatnya buat Allah? Gak ada. Sama halnya seorang ibu yang ingin anaknya mendapatkan yang terbaik buat kehidupannya dia, maka Allah kasih itu reward ini. Padahal kebutuhannya ada sama siapa? Kita. Bayang ya. Maka bulan Ramadan tahun ini pastikan bukan hanya kita dan anak-anak juga untuk bisa membaca Quran bersama gitu ya. Untuk apa? Karena Allah janjikan bahwa Al-Quran itu adalah asyifa, penyembuh. Bukan cuma fisik, bukan cuma mental, tapi juga fisik. Jadi kita menuju bulan Ramadan dalam keadaan suci, meluruskan niat. Kita menjalankan bulan Ramadan juga dalam keadaan yang suci, karena kita luruskan niatnya setiap hari karena Allah. Dan setelahnya kita lahir dengan kondisi yang suci, baru kita bisa merayakan Idul Fitri. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi jangan sibuk, teman-teman. Mohon Ramadan tahun ini jangan cuma sibuk di dapur.
dapur. Yes. Pikirkanlah mana yang, oh nanti buka gimana? No. Grab food aja lah. Grab food aja lah. Nah, ini di endorse nih kayaknya. Episode ya Grab. Jadi buatlah makanan-makanan yang memang tidak menyulitkan teman-teman, jangan sampai melalaikan teman-teman dari ibadah. Yes. Jadi jangan sampai seharian yang kita pikirin cuma gimana sahur, gimana buka, jangan sampai ibadah kita jadi terlewat. Apalagi 10 hari terakhir risiko bikin kue ya. Jadi apa ya? Aku udah tahun kelima nih dok, udah nggak pernah ke dapur buat bikin kue kering lebaran. Aku beli aja. Kalau dulu kan mikir pasti secara ekonomis ya murahan bikin daripada beli. Tapi ternyata kalau berdoa Allah ini mampukan juga sih gitu kan. Jadi sekaligus kita juga bantu teman-teman kan yang UMKM yang sedang berjualan. Jadi fokusnya ibadah. Ya, jadi buat single mom tadi semangat karena ini suatu amanah yang besar. Ya. Dan yang besar itu cuma punya kamu. Alhamdulillah Ramadan kali ini kita pasti sudah siap dengan segala sesuatu yang lebih baik. Harapannya jangan sia-siakan, manfaatkan yang terbaik. Ajak anggota keluarga untuk sama-sama menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh sukacita sehingga kita mengakhiri Ramadan ini dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan. Fitri. Ya, dan kita bisa bersaksi nanti di hadapan Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha Ramadan tahun ini, mohon diterima semua amal ibadahku, jadikan ini ibadah terbaikku dan temukan aku kembali Ramadan tahun depan bersama orang-orang terkasih. Dokter Lia, terima kasih sudah hadir. Semoga ilmu yang diberikan menjadi manfaat buat kita semua, jadi amal jariah buat kita semua. Teman-teman tetap semangat, para single mom dan juga wanita di luar sana. Tante mau nambahin mungkin? Tambahin apa ya? Semangat aja. Semangat terus pokoknya jangan bismillah, jangan menyerah, jangan putus asa, semangat berusaha, semangat berdoa. Semangat. Pokoknya semangat semua. Oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.